hanya demi ambisi politik loh. Para anggota koalisi mereka rame-rame pasang badan. Lu gak cukup itu, Pak Jokowi yang katanya mau netral, seorang presiden loh ini, bapak bangsa, bapaknya semua masyarakat bangsa Indonesia, iso netral. Katanya tidak mau berpihak, ternyata ya enggak itu. Dan seharusnya Pak Jokowi itu tidak ikut campur debat. Ora sange pendapat lah. Masa presiden kasih pendapat tuh karpe ngopo tuh. Katanya substansi debat tidak terlihat, malah yang ada saling serang katanya. Namanya debat toh. Ya saling serang loh. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya heran ini para pendukungnya Pak Prabowo Gibran ini usai debat kemarin itu loh, melu-melu ikutan emosi seperti capresnya mereka itu. Ya nek kalah debat mereka jadi berangasan maju ke depan. Wah bareng-bareng itu panelis itu ngisi-ngisi nih loh. Pak Prabowo-nya aja wes ora emosi loh. Terbukti udah nggak melet-melet, nggak gerak-gerakkan kepala, sampai lupa joget-joget loh itu. Lah kok yang emosi malah para pendukungnya. Nah di medsos itu, banyak medsos itu, semua dikerahkan dan menghardik yang mempertanyakan kemampuan Pak Prabowo. Ya kemarin itu debatnya seputar pertahanan loh. Pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Lah kok malah keok, itu harusnya kan narasinya, materinya Pak Prabowo yang sudah dipegang bertahun-tahun sebagai Menhan ini. Padahal kita tahu ini Capres nomor 2 itu ketua umum Gerindra, ketua partai itu, mantan jenderal militer, sekarang masih jadi Menhan. Lalu dijak diskusi pertahanan negara kok bluk. Tahu bluk itu, nol besar itu. 4 tahun ini ngapain aja nih kerjaan ini? Joget-joget, gemukin badan supaya gemoy, atau jaga kesehatan karena sudah nggak fit lagi. Bahkan pengamat UNER itu memberi penilaian rendah atas kemampuan Pak Prabowo itu. Iya ini ngompol pengen tahu nggak? Namanya Pak Erlangga Pribadi Kusman, dosen UNER Surabaya. Itu ngasih nilai Pak Ganjar itu 8,5. Itu kalau IP itu A itu. Lah sedangkan Capres nomor 2 hanya dapat 4,5. Wah rendah banget loh itu. Kalau zaman saya rapotan itu nilainya segitu tuh bolpennya merah. Ditulis merah itu. Nggak hitam itu. Nah sudahlah. Akui sajalah jika jago kalian itu memang kapasitasnya jeblok banget, bluk banget itu loh. Mau diangkat bagaimanapun sudah mentok segitu doang. Orang yang muda-muda itu. Lah selansia usianya sudah hampir 73 tahun. Dipaksa performil seprima apapun dibandingkan dua lawannya ya yang masih usia 54 tahun ya aduh banget selisihnya. Tapi Begawan ini malah lebih banyak kasihannya itu. Hanya demi ambisi politik loh. Para anggota koalisi mereka rame-rame pasang badan. Lu gak cukup itu, Pak Jokowi yang katanya mau netral, seorang presiden loh ini, bapak bangsa, bapaknya semua masyarakat bangsa Indonesia, iso netral. Katanya tidak mau berpihak, ternyata ya enggak itu. Dan seharusnya Pak Jokowi itu tidak ikut campur debat. Ora sange pendapat lah. Masa presiden kasih pendapat tuh karpe ngopo tuh. Katanya substansi debat tidak terlihat, malah yang ada saling serang katanya. Namanya debat toh. Ya saling serang loh. Lah Pak. Segitunya loh pertanyaan panjenengan loh. Pernyataan panjenengan ini takut banget kalah nih. Ya gini aja deh. Nek wedi keok. Nek wedi kalah telak. Besok itu Pak Jokowi ikut datang aja, atau sekalian berdiri bersama Pak Prabowo. Ini selalu Begawan ini. Ini Begawan percaya ini. Pak Ganjar juga tidak akan gentar sama sekali sama Pak Mahfud MD. Sudah biasa itu
menghadapi hal-hal yang sangat krusial, ora wedi itu. Bila merasa ada saling serang loh itu, ya sebutkan saja siapa yang banyak menyerang, diakui atau tidak, ya itu pasangan nomor 1, Pak Anies tuh. Nah, Pak Ganjar selalu fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Nah, Pak Prabowo selaku Menhan, tugasnya 4 tahun loh. Ditanya soal pertahanan banyak asal jawab metro, tanpa data, nggak baik datang, nggak lalu juga malah setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar, sependapat dengan Pak Ganjar, lah mau melutro itu menandakan secara pribadi Ketua Umum Gerindra itu jelas nggak bisa berpikir secara terstruktur dan runtut. Akhirnya buyar itu apa yang sudah dipersiapkan. Lah bukankah H-1 debat Pak Jokowi bertemu makan malam berdua dengan Pak Prabowo dan pasti sudah kasih tip itu atau trik-trik debat. Lah kok ya masih keok gitu loh. Ya wajar lah, soalnya usianya dan kemampuannya tidak sepadan dengan mantan gubernur Jawa Tengah yang masih fit, yang masih kuat. Silahkan tanya banyak orang tuh, termasuk dokter, dokter spesialis sisan lah. Orang di usia 72, hampir 73 tahun, apakah yang masih mampu? Atau hanya peluang kemampuannya bisa ditingkatkan? Baik kemampuan berpikir, kemampuan fisiknya, apalagi kemampuan otaknya. Nah, pada beberapa orang mungkin bisa lah, tapi rata-rata manusia jelas yang terjadi itu penurunan kemampuan yang tidak banyak terlihat penonton. Nah, begitu tiap sesi berakhir, ini para pendukung Prabowo termasuk beberapa menteri kayak Pak Bahlil itu yang kecil itu dan Pak Erlangga menghampiri Pak Prabowo. Wah sih, itu kayak petinju ya, habis tinju dihampiri. Bukan mereka saja, wakil presidennya calon wakil presidennya Gibran di jeda salah satu sesi ikut maju ke podium capresnya. Lah apa tujuannya? Ya meredakan emosinya Pak Prabowo tentunya loh. Malah dalam sebuah jeda yang dihampiri bukan hanya capres mereka, termasuk moderator debat turut didekati pendukung Prabowo itu. Wah sini itu ada 2 perempuan itu, Grace Natali itu yang dulu orang PSI itu dan Isyana. Ini bukan Isyana Saraswati loh. Kalau Isyana Saraswati itu penyanyi, itu maju ke meja moderator. Loh ini ada kok videonya ini, Begawan bukan fitnah, ini bukan hoak ini, bukan hoax kok hoak, atau karangan Begawan. Mereka kayaknya protes tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan karpe mereka. Wah ini benar-benar debat yang menggelikan ini. Oh, malah guyu kabeh. Masa pendukungnya ikut ke depan itu, karpe ini harusnya pelanggaran ini, pelanggaran etika, pelanggaran tata tertib debat. Ini dilihat seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia loh. Ini sini ini para pendukung cawapres nomor 2 ini. Makanya dulu bener banyak orang bilang itu katanya kalau ada pilpres itu jangan sampai Pak Prabowo denger. Soalnya ya merepotkan semua orang. Ya kayak kakek-kakek waktu keluarga besar ngumpul kan semua keturunannya repot itu. Anaknya, menantunya, cucu adiknya lain sebagainya pada repot. Dan secara keseluruhan memang sudah tidak ada yang bisa diharapkan dari Pak Prabowo untuk meneruskan atau pengganti Pak Jokowi. Ingat loh, jangan bicara soal dia punya ketegasan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai debat ketiga Pilpres 2024 kemarin tak edukatif lantaran banyak serangan secara personal. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan sejak awal dirinya hanya menyerang menyangkut program kerja. Yang ada itu bukan ketegasan, melainkan emosinya, temperamennya. Coba deh cek beberapa video rekaman debat semalam. Debat kemarin itu tanggal 7 itu. Ya nek masih kesengsem dengan yang disampaikan Pak Prabowo ya berarti nggak ada kejernihan hati, tidak melihat dengan nurani, cuma pokok men itu berarti. Kita semua juga tahu loh, Pak Anies itu salah satu orang yang pandai mengolah kata-kata, menebar jebakan pinter ya.
hingga memancing emosinya Pak Prabowo. Ya memang sedari awal waktu sesi pertama saja sudah dibuka dengan menyerang Pak Prabowo. Pak Anies itu kayak kalem, nembaknya kebanteran, duar itu. Ya akhirnya Pak Prabowo emosi. Disinilah seorang calon pemimpin itu diuji. Meski mampu mengendalikan emosi serta tetap fokus. Harusnya mampu mestinya. Harusnya ini, gak usah diserang saja dia bakal kalah. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Bicara gagasan, sekali lagi gagasan loh ini, atau ide loh, apalagi perspektif dan teori, ya habislah Pak Prabowo itu, sudah gak punya itu. Kita bisa dibandingkan aja lah, teknik dan cara meng-KO pasangan Gibran antara Pak Anies dengan Pak Ganjar itu beda jauh, aduh itu. Bila strategi Pak Anies itu memberondong, mendogrit kalau salah itu, malah terkesan menjatuhkan bicaranya nyeleding Pak Prabowo supaya dia jatuh dan emosi. Nah beda dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu selalu menebar ide dan akhirnya Pak Prabowo hanya bisa bilang setuju, sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Nah kata setuju gagasan Pak Ganjar itu bukan diucapkan sekali saja. Dalam debat kemarin itu sampai 3 kali itu Pak Prabowo mengatakan sependapat dan setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar. Nah inilah pemimpin yang brilian, pemimpin masa depan, mampu mengalahkan lawannya tanpa sekalipun mempermalukannya. Lamun siro pinter aja minteri itu katanya Pak Jokowi. Nah sedangkan Pak Anies tanpa membuat emosi dan mengaku kalah, maka tidak ada kepuasan di hatinya. Pokoknya pengennya musuh itu pokoknya emosi jatuh gitu itu pikirannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.